Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama dan menyertai kami di sepanjang waktu dan perjalanan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dan menolong kami dalam segala hal. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 4 ayat 25. Tertulis demikian. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekelompok turis sedang mengikuti seorang tour guide atau pemandu tur dalam sebuah perjalanan wisata. Tour guide itu menjelaskan banyak hal, dan tanpa disadari kelompok turis itu jumlahnya bertambah lebih dari seharusnya. Rupanya ada orang-orang lain yang juga mengikuti mereka dan ikut menikmati penjelasan dari tour guide tentang berbagai hal berkaitan dengan tempat wisata itu. Motivasi mereka adalah untuk mendapatkan informasi secara gratis. Berbicara tentang motivasi, kita semua tentunya memiliki motivasi dalam mengikuti Tuhan. Motivasi ini akan menentukan sejauh mana kita akan mengikutinya. Apakah hanya setengah jalan atau sampai kepada garis finish? Dalam Matius 4 ayat 25 ini dikatakan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Dalam ayat ini tertulis bahwa orang banyak datang mengikuti Tuhan Yesus. Di zaman yang tanpa internet pada saat itu, pribadi Tuhan Yesus menjadi tokoh yang sangat viral dan menarik massa. Di ayat yang sebelumnya tertulis bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang kerasukan dan yang menderita kelemahan. Mujizat kesembuhan itu menjadi tersiar ke berbagai wilayah lain, dan itu sebabnya banyak orang datang mencari Tuhan Yesus, ingin melihatnya dan mereka mengikuti dia kemanapun dia pergi. Apa yang mendorong orang-orang tersebut mengikuti Tuhan? Mengapa mereka mengikutinya sekalipun harus berdesak-desakan dan berjalan kaki, bahkan berhari-hari melangkah kemanapun ia pergi? Tidak lain disebabkan karena motivasi. Tapi motivasi tiap orang tentu berbeda-beda. Motivasi setiap orang tidaklah sama. Ada orang-orang Farisi dan Saduki yang juga mengikuti Tuhan Yesus. Tapi motivasi mereka adalah mencari-cari kesalahan. Sebagian orang mengikuti Tuhan Yesus karena motivasi ingin sembuh dari penyakit. Ada yang termotivasi untuk mendengarkan ajarannya. Ada yang ingin melihat mujizat terjadi. Ada yang ingin menonton peristiwa ajaib. Dan ada juga yang termotivasi untuk sekedar hanya melihat fenomena yang sedang viral itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa motivasi kita di balik sikap mengikuti Tuhan Yesus? Apakah mencari berkat, mencari aman, atau hanya sekedar ikut-ikutan? Mungkin saudara lahir dari keluarga yang sudah Kristen, sudah percaya, dan saudara mau tidak mau juga ikut-ikutan mengikuti Tuhan Yesus. Atau ada motivasi yang lain yang ada di balik sikap kita mengikutinya. Biarlah motivasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus adalah kasih yang tulus kepadanya. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan mengubahkan sikap hati kita. Kita akan tetap mengikutinya sampai akhir hidup kita di bumi ini. Tuhan Yesus katakan,
dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kelihatannya tidak mudah untuk mengikuti Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk senantiasa setia sampai kepada garis akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami semua untuk memiliki motivasi yang tulus dan benar dalam mengikuti Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi-Mu dan menuruti setiap kehendak-Mu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau sampai kepada akhirnya. Sampai kami masuk dalam kemuliaan, berjumpa muka dengan muka dalam kekekalan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami selalu ya Roh Kudus, dan tuntun kami untuk melangkah dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap tantangan dan situasi yang menggoda iman kami, ajar kami dan kuatkan kami untuk selalu setia kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua di malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Kuasa mujizat Tuhan yang ajaib terjadi atas setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Dan berkatilah kami gereja-Mu, pimpin hidup kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.